Abu Lu'lu'ah ini sudah membuat skenario, ya, ketika sholat dia tepat di belakangnya Umar dan dia menyimpan senjata di balik dari bajunya. Ya, ketika Umar sujud, lah disitulah ditikamnya Umar. Umar itu ditikam dengan pisau bermata dua, jadi dia asal pisau bermata dua, ya, kemudian ditusuknya Umar. Ya, riwayat yang saya baca itu 2 kali ditusuk, satu perut dari belakang, satunya dada. Tusuk ditarik, tusuk ditarik, ya. Itu pisaunya sampai tembus ke depan. Ketika dia sujud itu Umar, kemudian Umar tidak bisa bangkit dari sujudnya, digantikan kemudian sholatnya oleh sahabat lainnya, ya, Abdurrahman kemudian maju menggantikan sholatnya Umar. Ini sahabat kanan kiri nggak ada yang tahu, Pak. Yang tahu sahabat yang ada di belakang. Nah, makanya ketika ada sahabat yang melihat Umar ditusuk ketika bangkit dari sujud kok nggak bangkit-bangkit, ya, makanya ada sahabat yang mengejarnya orang. Maka kalau sahabat ini kemudian ngepung tadi orang itu, nah, ada sekitar kurang lebih 3 orang sahabat yang berakhir sama. Jadi orang ini seperti apa? Takut beneran, di ngobat-ngobetkan itu senjatanya, maka 3 orang syahid bersama Umar. Jadi yang meninggal bukan hanya Umar, tapi 3 orang bersama dengan Umar. Dan dikepung oleh kurang lebih 6 orang sahabat, karena dia tahu nggak ada jalan keluar, akhirnya bunuh diri, Pak. Dia tusukkan itu pedangnya sendiri ke tubuhnya dan dia mati. Nah, jadi setelah Umar kemudian pingsan, ya, jatuh, kan pingsan, jatuh dia. Kemudian Ibnu Abbas berada di sampingnya, kemudian tanya, siapa yang membunuhku? Siapa yang menyerangku? Ya, maka Ibnu Abbas mengatakan, itu Abu Lu'lu'ah ditunjuk. Umar ketika tahu yang bunuh itu bukan muslimin, nah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah muslimin yang membunuhku, tapi orang yang berpura-pura. Ini nanti jenengan masih panjang nih sebenarnya kisahnya. Umar itu sampai nanti menyelesaikan sholat subuhnya di waktu yang sudah siang, Pak. Ya, jadi Umar itu pingsannya Umar itu tidak ada yang bisa membangunkan, Pak. Ali itu sampai ngomong, biarkan saya. Akhirnya Ali mengatakan, as-sholatu ya amirul mu'minin, as-sholatu as-sholah 3 kali. Ketika dikatakan as-sholah, bangun, Pak. Ya. Cari siuman dari pingsan itu dengan ucapan sholat. Nah, kita ini kalau capek tidur, Pak. Ya. Sholat ya ora karuan tangi ya capek. Ada adalah kerungu, Pak. Nah, ini Umar itu ditusuk aja bisa menuntaskan sholat. Dia minta anaknya Ibnu Umar untuk menyandarkan tubuhnya, di tubuhnya Umar, disandarkan. Jadi buntungnya itu dempet-dempetan karo buntungnya anaknya. Nah, dempet-dempetan sama apa istilahnya, sama punggung anaknya, kemudian dia tuntaskan sholat subuh dalam kondisi tertusuk. Itu tabib sudah ngelihat, apa kata tabib, ini enggak selamat, sudah enggak selamat. Dikasih minum madu sama susu, dikasih minum, diminum di tenggak, keluar lewat lubang itu. Diminum di atas, dari lubang keluar. Akhirnya Umar syahid. Waktu kemudian Umar syahid, meninggal dunia. Yang menggantikan siapa? Umar diminta, wahai Umar, istikhlaflah kamu, ya, tuliskan setelahmu yang memimpin siapa. Maka Umar kemudian, ya, menunjuk Ali, Utsman, Zubair, Tolhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, ini 6 orang yang menjadi cikal bakal syuro setelahnya nanti. 6 orang ini adalah majelis syuronya di zaman Umar. Dipilihlah 6 orang ini, nanti saling gontok-gontokan jadi siapa? Gontok-gontokan orang rebutan, Pak. Gontok-gontokan ini ngasih-ngasih. Abdurrahman kamu aja yang maju. Abdurrahman gak gelem. Kowe wae yang maju. Akhirnya nanti semuanya sepakat yang maju siapa? Utsman bin Affan.